Ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS memilih mengundurkan diri. Memutuskan untuk mengundurkan diri. CPNS memilih mengundurkan diri. CPNS yang dinyatakan mengundurkan diri akan mendapatkan sejumlah sanksi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Halo, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel Yodis Band. Beberapa hari kemarin gue sempat lihat di Twitter, lalu sempat lihat di beberapa media online maupun media cetak itu tentang masalah ratusan CPNS yang mau mengundurkan diri, padahal itu udah diterima. Terus gue coba cari penyebabnya kenapa sih mereka pengen mengundurkan diri. Lalu based on berita online, gue riset, gue cari, ternyata masalahnya soal gaji. Sebenarnya sudah lama banget gue pengen buat konten soal gaji PNS, tapi karena itu membutuhkan waktu yang cukup dan riset yang cukup panjang, jadi gue masih menunda buat konten tersebut. Lalu kembali lagi ke masalah mundurnya CPNS ini, kenapa sih bisa kejadian? Oke, seperti biasa gue akan coba untuk mengidentifikasi masalah ini. Pasti lu sering baca berita yang model kayak gini. Ya, di sini contohnya cuma Direktorat Jenderal Pajak, yang mana tunjangan kinerjanya itu terpisah aturannya dari Kementerian Keuangan. Kenapa gue ambil hipotesis ini? Karena bukan gue aja yang ngerasa terganggu sama berita kayak gini. Coba lu lihat deh komentar orang-orang yang menanggapi berita seperti ini. Kasihan masyarakat yang awam tergiur oleh gaji segitu, terus berbondong-bondong melamarnya. Ternyata setelah menjadi ASN, terimanya tidak segitu. Karena hanya gaji pokok saja yang di seluruh Indonesia sama. Bla 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 bla. Sepertinya hanya untuk segelintir ASN saja anggaran sebesar itu. Ya, betul. Gue sempat bahas di video gue yang sebelumnya. Jadi, setiap Tunkin sama setiap TPP itu berbeda-beda ya. Oke, nanti masalah Tunkin dan TPP ASN kita bahas setelah ini. Komen yang kedua, berita yang sama terus-menerus. Dan mengapa ini dijadikan objek selalu Kementerian Keuangan? Ya, tidak mencerminkan kondisi semua PNS. Ya, betul. Banyak PNS golongan menengah yang take home pay-nya tidak sampai 5 juta. Terus gue ambil lagi satu contoh berita. Nih, judulnya PNS di 17 kementerian dan lembaga ini dapat tunkin hingga 33 juta. Gila. Padahal yang dapat 33 juta ini yang kelas jabatannya 17. Yang mana kelas jabatan 17 itu adalah menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri. Tapi seolah-olah oleh berita online ini, kalau orang apalagi lulus semua yang nggak baca berita secara full atau cuma baca judulnya doang, ya emang pasti mikirnya tunjangan kinerja ASN di 17 kementerian atau lembaga tersebut ya emang 33 juta. Wih, kalau 33 juta, nggak ada lagi ASN yang korupsi. Tahu? Emosi gue. Komponen take home pay ASN adalah gaji pokok, tunjangan istri atau tunjangan suami ya. Kalau yang istrinya jadi PNS, lalu tunjangan anak, uang makan, dan tunjangan kinerja atau tunkin. Untuk PNS daerah itu tunjangannya disebut TPP. Oke, di sini gua nggak bahas dulu yang lain-lainnya kayak honor, narasumber, jika lu diminta mengajar atau perjalanan dinas. Ya karena kenyataannya belum tentu tiap bulan tuh bisa ada gitu loh. Namun yang jadi masalah tunjangan kinerja atau TPP setiap kementerian lembaga atau instansi daerah itu beda-beda. Jadi nggak semuanya sama. Tapi gini guys, kadang-kadang ini yang ada di pikiran gue. Dimanapun lo bekerja, ya pasti pengabdiannya sama. Ya semua bidang yang diurus pun ya sama pentingnya juga. Lo di bidang kepegawaian, lo di bidang pertanahan, keuangan. Ya resiko korupsi itu sama. Tetap tergantung pribadi masing-masing sih kalau menurut gue ya. Baik lagi ke TPP. Kalau TPP itu prinsipnya tergantung APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah tersebut. Tapi kalau tunjangan kinerja ini semacam reward kinerja instansi. Apa iya yang tunjangan kinerjanya kecil karena target kinerja instansi tersebut di bawah standar? Contohnya kayak instansi lu cuma ngurusin berkas atau cuma ngurusin soal kepegawaian, jadi ya nggak usah tinggi-tinggi lah, kasih aja tunjangan kinerjanya di bawah itu, nggak usah banyak-banyak. Ini sistem yang agak mengganggu pikiran gue sih sebenarnya. Ya kenapa ya harus beda-beda gitu loh? Kalau berbeda karena kinerja pribadi ya gue lebih make sense. Lo nggak berkinerja, ya lo nggak pantas buat dapetin itu gitu loh kalau kinerja lo rendah. Tetapi ini kan perbedaan tunjangan kinerja dan TPP ini emang dibedakan per instansi dengan gap-nya yang bisa dibilang sangat besar. Tapi ya kenyataannya ya ini yang terjadi. Walaupun jadi ASN ini pengabdian, tetapi kenyataannya ya ASN ya nggak bisa gitu loh beli rumah tanpa gadai SK lo, tanpa nyekolahin di bank. Yang gue lihat seperti itu. Dan di daerah masih banyak juga kok yang nyekolahin anak tuh juga susah. Buat bayar sekolahnya juga susah. Itu PNS loh, yang katanya pekerjaan idaman mertua.
Ya, mungkin kedepannya masalah tunjangan kinerja dan TPP ini bisa dibuat semacam sistem untuk membuat aparatur sipil negara ini semakin giat untuk berkinerja, yang bukan akhirnya malah buat instansi atau perangkat daerah yang kecil semakin giat nih nyari sampingan ya korupsi. Susah. Makanya kalau gue bilang tadi, berita yang tadi benar, tunjangan kinerja PNS 33 juta, nggak ada lagi tuh yang korupsi. Yakin gue. Pada saat kita daftar CPNS, pasti kan kita riset nih instansinya apa yang mau kita lamar. Selain latar belakang instansinya, pastinya kita mau juga tahu dong take home pay-nya berapa. Ya itu, lagi-lagi ya soal tunkin dan TPP yang jadi masalah. Ya karena pada saat tes CPNS, ya kita nggak tahu gitu loh. Ya gue pribadi pun pada saat gue tes menjadi CPNS, ya gue riset instansinya seperti apa, BKN itu seperti apa. Oh, menangani bidang kepegawaian. Ya gue pribadi gue nggak riset soal itu, soal masalah take home pay-nya. Ya tapi yang jadi masalah ya surveinya nggak segampang itu. Ya menurut gue cuma ada 2 cara sih. Ya lu cari peraturannya soal tunkin atau TPP instansi yang lu mau lamar, atau nanya sama orang yang kerja di sana. Tapi susah juga sih kalau menurut gue kalau lu mau cari peraturan yang update. Ya kalau lu nanya Om Google belum tentu link yang diberikan peraturan yang masih update. Bisa aja lu malah diarahkan ke berita yang sesat gitu loh. Tunkin 33 juta. Padahal aduh. Terus kalau lu mau nanya orang yang kerja di instansi yang lo mau lamar, mau nanya take home pay-nya berapa atau tunkinnya berapa, ya kalau nggak deket-deket banget nggak sopan. Tapi kalau lo punya nyali seperti itu saat lo tes CPNS, lo akan ada panitianya nih. Lo tanya, Pak, gajinya berapa sih? Kalau kita bandingkan sama swasta, ketika lo melamar, kan biasanya clear, ditanya nih gajinya mau berapa, oke, dijelasin benefit dan take home pay-nya seperti apa, serta jenjang karir pas melamar. Tapi ya resikonya kalau kita melamar sebagai PNS, soal take home pay dan lain-lain, ya kewajiban lo semua untuk cari tahu, termasuk gue juga waktu itu, tapi gue nggak cari tahu tuh take home pay-nya. Ya, jadi sebelum mengikuti tes CPNS, ya survei dulu yang benar mengenai gaji dan tunjangan kinerja seperti apa. Gimana pun caranya, lo riset, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Terus dari masalah yang udah gue jabarin, jadi gue menyimpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ini adalah salah media yang menyesatkan? Apakah salah aturan take home pay ASN emang membuat kita bingung? Yang terakhir, apakah kedepannya setiap instansi selain mengasih persyaratan yang dicantumkan, perlu juga mencantumkan soal take home pay yang didapat dari instansi tersebut sebelum calon aparatur sipil negara mendaftar sebagai peserta. Di sini gue nggak bermaksud buat ngejudge, ngeritik tentang apa yang udah berjalan, tetapi gue coba mengidentifikasi kenapa sih ini bisa terjadi. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Kalau lo rasa video ini berguna atau bermanfaat, like, comment, share lagi ya. Itu aja. Thank you.